Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat semua ya, berkat perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini kita mau ibadah lagi, kita berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan naikkan satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Posisi berdiri, kita akan berdoa. Ikutin dalam hati adik-adik semua ya. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih atas anugerah dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya pimpin ibadah hari ini dari awal sampai selesainya. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan lagi ya. Hari ini kurasa bahagia. Ya, gerakan adik-adik ya, kalau bisa ya. Tuhan
memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sekali lagi adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Ika. Selamat mengikuti. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay. Nah adik-adik, Lause senang sekali karena Lause Ika akan menemani adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Lause mau ngucapin selamat dulu nih sama adik-adik yang sudah mengikuti ujian semester dengan baik, bahkan yang sudah menyelesaikan ujian sekolahnya yang sudah kelas 6 nih. Apalagi saat ini sudah menikmati masa-masa liburan. Pastinya Lause yakin adik-adik semuanya bisa mengerjakan semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30.
Wah, pembacaan kita cukup panjang nih adik-adik ya. Nah, tapi tenang saja, Lose punya satu video yang akan mempermudah adik-adik untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang kita mau baca dan renungkan hari ini. Yuk kita lihat videonya. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama menyaksikan videonya ya. Dan hari ini Lause mau kasih satu tema, yaitu hamba yang berguna. Hamba yang berguna. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi sudah menyaksikan videonya, bahkan mungkin di antara adik-adik ada yang membaca firman Tuhannya. Pastinya adik-adik tidak asing ya dengan cerita tersebut. Apalagi kalau adik-adik yang rajin mengikuti renungan harian sekolah minggu GKTB. Pastinya tidak asing dengan cerita tersebut. Atau mungkin di antara adik-adik yang pernah membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Nah, hari ini kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita saksikan tadi melalui video bersama-sama. Ada seorang tuan yang hendak berpergian ke luar negeri. Tapi sebelum ia pergi, ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan harta kepada mereka. Nah, hamba yang pertama, ia dipercayakan 5 talenta. Hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta. Hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Nah, adik-adik, mengapa di dalam pembagian harta, di dalam pembagian talenta ini, sang tuan memberikan jumlah yang berbeda-beda? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ternyata adik-adik, tuannya memberikan
talenta ini dengan jumlah yang berbeda-beda kepada 3 hambanya ini, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi bukan berarti tuannya tidak adil ya adik-adik ya, tetapi tuannya ini memberikan kepada hamba-hambanya ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, adik-adik, untuk kita ketahui bersama ya, bahwa 1 talenta itu sama dengan nilainya 6.000 dinar. Dan 1 dinar pada saat itu ini merupakan upah bekerja 1 hari pada masa pemerintahan Romawi. Jadi 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Yang kalau kita bagi dengan 1 tahun yaitu sama dengan 16,5 tahun. Jadi 1 talenta itu merupakan sama dengan ketika kita bekerja dan mendapatkan upah selama 16,5 tahun. Wah adik-adik, pastinya itu jumlah yang tidak sedikit ya. Itu adalah jumlah yang banyak. Dan sang tuan mempercayakan talenta itu kepada ketiga hambanya. Masih ingat? Hamba yang pertama mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Nah adik-adik, lalu hamba yang pertama dan hamba yang kedua ini ketika mendapatkan tanggung jawab, ketika mendapatkan kepercayaan oleh tuannya, maka ia menjalankan talentanya itu. Sehingga hamba yang pertama memperoleh laba 5 talenta lagi. Hamba yang kedua memperoleh laba atau keuntungan 2 talenta lagi. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga? Kira-kira hamba yang ketiga ngapain ya? Apakah ia juga menjalankan talentanya dengan baik? Apakah ia bertanggung jawab atas kepercayaan yang sang tuan berikan kepada hambanya ini? Kira-kira dia yang ngapain ya adik-adik ya? Nah ternyata hamba yang ketiga ini ia tidak menjalankan talentanya. Ia malah menggali lubang dan menguburkan talenta itu. Jadi hamba yang ketiga ini tidak menjalankan talentanya. Ia malah menggali lubang dan menguburkan talentanya. Sangat berbeda dengan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Nah adik-adik, pada suatu hari lagi sang tuannya itu datang dari luar negeri untuk mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya ini yang telah dipercayakan hartanya. Lalu dipanggillah hamba yang pertama dan dilihatnya bahwa ia telah menjalankan talenta dengan baik. Bahkan bukan hanya menjalankan saja, ia menghasilkan keuntungan, menghasilkan laba, yaitu 5 talenta juga. Maka sang tuan berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Dan demikian juga diperbuat oleh sang tuan kepada hamba yang kedua. Jadi hamba yang pertama, hamba yang kedua. Sang tuan menyatakan kepada mereka, hamba yang baik dan setia. Akan tetapi ketika sang tuan itu mendapati hamba yang ketiga ini, ia mendapati hamba yang ketiga ini tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan talentanya itu dikubur, ya, dipendam. Lalu ia berkata juga kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah." Jadi ketika sang tuan itu menemui hamba yang ketiga, hamba ketiga itu mengucapkan hal demikian kepada sang tuan. Lalu apa jawab
Sang Tuhan. Apakah Sang Tuhan juga mengatakan kepada hamba yang ketiga ini, "Hai hambaku yang baik dan setia"? Pastinya tidaklah adik-adik ya, karena dia tidak menjalankan tugas, karena dia tidak menjalankan kepercayaan yang Tuhannya berikan kepadanya, karena dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan Sang Tuhan kepadanya. Maka Sang Tuhan mengatakan kepada hamba yang ketiga ini, "Hai hamba yang malas dan yang jahat, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini dalam kegelapan, karena di sanalah hanya ada ratapan dan kertak gigi." Dan kita tahu itu semua ia dapatkan karena ia tidak berguna. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita semuanya, maupun adik-adik atau juga untuk Lose juga. Kita semuanya diberikan talenta oleh Tuhan. Ketika kita mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan talenta di dalam diri kita. Masing-masing minimal satu talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu berupa kemampuan atau bakat. Tidak berupa uang ya adik-adik, yang seperti di dalam kisah tadi. Nah, akan tetapi ketika Tuhan memberikan talenta itu kepada kita masing-masing, maka kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Mungkin di antara adik-adik bertanya ya, "Lose, saya ini masih kecil, saya ini belum tahu Lose, apa sih kemampuanku, apa sih bakatku, apa sih talentaku ya Lose ya, saya belum ngerti itu Lose." Nah, adik-adik bisa bertanya kepada papa, mama yang akan menolong adik-adik untuk menemukan apa sih yang menjadi talenta yang adik-adik miliki saat ini. Apa sih yang menjadi kemampuan yang adik-adik miliki saat ini. Dan mungkin di antara adik-adik yang sudah besar nih ya, sudah tahu tuh kemampuannya di bidang apa, talentanya di bidang apa, bakatnya di bidang apa. Maka yang menjadi poin kita, yang menjadi hal yang terpenting untuk kita bersama-sama renungkan, yaitu bagaimana kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Yaitu caranya dengan terus tekun berlatih dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Mungkin di antara kita masing-masing hanya punya satu talenta. Atau ada juga yang mempunyai 2 atau mempunyai 3 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi di sini Tuhan mau melihat bagaimana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau adik-adik nih ada yang memiliki kemampuan atau bakat atau talenta, yaitu memainkan musik dari kecil ya. Mungkin adik-adik ada yang memiliki bakat memainkan musik. Lose mau ajak adik-adik, mau ingatkan adik-adik, ayo terus latih supaya adik-adik bisa memainkan musik dengan baik. Dan nantinya adik-adik juga boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Contohnya saja ya, kita tidak tahu kapan kita bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tapi ketika kita bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama, kita bisa bertemu dan adik-adik nih ada yang pintar memainkan musik. Adik-adik bisa mengiringi nih lose-losenya di dalam puji-pujian. Atau adik-adik yang saat ini memiliki suara yang bagus nih. Wah, harus kita latih, harus kita kembangkan. Supaya kita juga boleh bernyanyi dengan baik. Nanti kalau besar contohnya, wah tiba-tiba adik-adik sudah menjadi seorang pemimpin pujian di dalam ibadah minggu. Wah pastinya Tuhan sangat senang karena adik memakai talenta untuk memuliakan namanya. Nah adik-adik, Lose harap kita semuanya
senantiasa terus berlatih, senantiasa terus mengembangkan setiap talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam diri kita masing-masing. Untuk adik-adik yang mungkin saat ini memiliki talenta atau bakat atau kemampuan cuma 1 ataupun 2, jangan berkecil hati. Tetapi untuk adik-adik yang memiliki bakat atau talenta atau kemampuan yang banyak, itu juga jangan sampai menjadikan adik menjadi anak-anak yang sombong, anak-anak yang angkuh karena membanggakan diri sendiri. Tetapi pergunakanlah talenta yang sudah Tuhan percayakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan namanya. Bahkan melaluinya pun kita menjadi berkat banyak orang. Lalu bertanggung jawablah atas apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik saat ini masih kecil, masih bingung, masih belum mengerti akan apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi bakat adik-adik saat ini. Tapi berdoalah supaya Tuhan menolong adik-adik untuk mempergunakan talenta itu untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan adik-adik, sehingga hidup adik-adik senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pastinya adik-adik semuanya mau menjadi hamba-hamba yang berguna, menjadi hamba yang berguna. Karena hamba yang berguna, ia akan bersama-sama dengan Sang Tuhan di dalam sukacita. Sedangkan hamba yang tidak berguna, ia akan berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Lalu saya yakin nih, semua adik-adik sekolah minggu KKTB mau menjadi hamba yang berguna. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita di pagi hari ini yaitu terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, adik-adik, sedemikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita semuanya untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami, untuk kami semuanya boleh menjadi hamba yang berguna. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kendati kami saat ini masih kecil ya Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh melatih diri kami dengan tekun, untuk kami boleh mengembangkan setiap talenta yang kami miliki. Sehingga nantinya kami pun senantiasa kedapatan menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap orang yang kami jumpai, mereka juga boleh mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan dapat adik-adik titipkan ke mama atau ke papa. Akan disampaikan ke gereja. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Pakai gerakan adik-adik kalau bisa ya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.